Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, balik lagi di ruang PPKN Butiwi tentunya. Hari ini kita akan belajar materi kelas 7 bab 3 mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Sebelum kita membahas perumusan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, kita harus memahami dulu makna konstitusi. Konstitusi itu berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi itu dibagi dua, ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis atau disebut konvensi, kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konstitusi tertulis, misalkan di Indonesia ada Undang-Undang Dasar 1945. Contoh konstitusi tidak tertulis, misalkan pengambilan keputusan di MPR melalui musyawarah mufakat dan pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR. Menurut Wade, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini disebut dengan konstitusionalisme. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Menurut Jimli Asidi, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, kalau konstitusi di Indonesia disusunnya alurnya seperti ini ya. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI di masa sidang kedua 10-17 Juli 1945. Kemudian dibahas hal tentang bentuk negara dan pemerintahan baru. Lalu dibentuk panitia hukum dasar beranggotakan 19 orang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Lalu panitia ini membentuk panitia kecil diketuai Supomo dengan anggota Wongsonegoro, R. Soekarjo, A. Maramis, Panji Singgi, Haji Agus Salim, dan Sukiman. 13 Juli 1945, panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar membahas dan menyepakati ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa. RUUD diserahkan ke panitia penghalus bahasa. 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Dilaporkan pula jumlah pasal RUUD berjumlah 42 pasal, termasuk di dalamnya 5 pasal aturan peralihan dengan keadaan perang, serta 1 pasal aturan tambahan. 15 Juli 1945, acara pembahasan RUUD. 16 Juli 1945, naskah UUD diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI. Nah, ini merupakan denah tempat duduk persidangan BPUPKI kedua ya, silahkan pris dan literasi. Yang kedua, pengesahan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Alurnya yaitu setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang tanggal 18 Agustus 1945. Muhammad Hatta yang memimpin jalannya sidang pembahasan RUUD berjalan cepat dan lancar. UUD menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh. Melalui Berita Republik Indonesia 15 Februari 1946, penjelasan Undang-Undang Dasar menjadi bagian Undang-Undang Dasar 1945. Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI memberikan sambutan mengenai harapan-harapan mengenai Undang-Undang Dasar. Pidato Insinyur Soekarno mendapatkan dukungan dari anggota PPKI. Selanjutnya dilakukan pula kesepakatan untuk mengangkat presiden dan wakil presiden. Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. Pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP.
Dalam persidangan itu terdapat beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar hasil Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI. 4 perubahan yang disepakati tersebut antara lain kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. B. Arti penting Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Pertama, mengatur norma-norma di Indonesia. Kedua, melahirkan warga negara yang mampu membangun negara Indonesia agar menjadi negara yang hebat dan kuat. 3. Mengatur proses pemerintahan hukum di Indonesia. 4. Menjadi bangsa Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. 5. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara. 6. Melindungi segenap bangsa Indonesia. 7. Menjadi landasan guna mengatur keseluruhan warga negara Indonesia. 8. Terjaminnya hak asasi sebagai warga negara. 9. Menjadi alat pemersatu bangsa. 10. Menjadi acuan atau pedoman dalam pembuatan undang-undang yang terdapat di bawah Undang-Undang Dasar 1945. C. Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Insinyur Soekarno sebagai anggota BPUPKI, sebagai ketua PPKI berperan dalam mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia, diberi nama Pancasila. Selain Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno juga menyampaikan usul dasar negara. Usul ini disampaikan pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Usul Soekarno sebenarnya tidak hanya satu melainkan 3 buah usulan calon dasar negara, yaitu 5 prinsip, 3 prinsip, dan 1 prinsip. Soekarno pula lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah Pancasila secara harfiah, berarti 5 dasar. Pada rumusan ini atas saran seorang ahli bahasa Muhammad Yamin yang duduk di sebelah Soekarno. Oleh karena itu rumusan Soekarno di atas disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Soekarno juga berperan sebagai ketua penyelidik usul-usul perumus dasar negara atau Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai anggota BPUPKI, sebagai ketua Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian, sebagai anggota penyelidik usul-usul atau perumus dasar negara atau Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta, memberi usulan tentang wilayah negara. Dr. Rajiman Weddio Diningrat sebagai ketua BPUPKI. Mr. Muhammad Yamin pada sesi pertama persidangan BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, beberapa anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan blueprint negara Republik Indonesia yang akan didirikan. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usul dasar negara di hadapan sidang pleno BPUPKI, baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI. Profesor Dr. Supomo duduk sebagai anggota BPUPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI, ia juga sebagai ketua panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Mr. Ahmad Subarjo, beliau termasuk tokoh penting dalam sejarah perjuangan Indonesia dalam memproklamasikan kemerdekaan. Terkenal sebagai konseptor naskah teks proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ia merupakan salah satu anggota panitia kecil atau Panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta dan juga sebagai anggota PPKI. Beliau juga merupakan konseptor yang ikut menyumbangkan pikirannya dalam menyusun naskah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada kalimat pertama yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Alhamdulillah, materi di bab ini telah selesai ya. Ibu harap kalian mengerti isi materi ini. Stay tune terus di Ruang PPKN Bu Tiwi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share tentunya. Stay tune terus di Ruang PPKN Bu Tiwi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.